Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, waktu luang untuk mempelajari ilmu-ilmu dari Allah. Nah, di dalam bab akidah berikut ini, di bab 5, kita akan mulai mempelajari tentang sikap. Ya, awalnya di bab 4 kita sudah mulai mempelajari tentang sikap seorang mukmin. Yang pertama itu ikhlas. Yang mana ikhlas ini juga termasuk ibadah. Syaratnya diterima ibadah adalah ikhlas. Nah, berikutnya di bab 5 kita akan mempelajari tentang tawadhu. Tawadhu. Nah, di tawadhu ini adalah juga sikap yang harus ada pada seorang mukmin. Seorang mukmin yang mengaku bahwasannya ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia wajib memiliki sikap tawadhu. Nah, teman-teman semuanya, mungkin antuna sering mendengar istilah tawadhu, rendah hati. Antuna mungkin sering mendengarnya atau sering mempelajarinya dulu ketika antuna masih di SD. Nah, tahukah teman-teman apa beda tawadhu sama rendah diri? Tawadhu adalah kita merendahkan hati kita dikarenakan sebab. Satu, karena Allah. Kedua, untuk menghindari sikap sombong. Adapun rendah diri adalah dia sikap seperti pesimis, yaitu tidak percaya diri. Jadi sikap rendah hati dan rendah diri itu berbeda. Rendah hati, dia tidak merendahkan dirinya di hadapan manusia karena takut, atau misalnya karena mengharapkan sesuatu dari hal duniawi. Tidak. Jadi, kalau rendah diri, kebalikannya. Dia merendahkan dirinya di hadapan manusia karena takut akan misalnya manusia itu memiliki jabatan yang lebih tinggi. Atau misalnya kita merasa minder pada manusia. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Manusia semuanya di sisi Allah itu sama, yang membedakan adalah ketakwaan. Dan kita tidak boleh meninggikan diri kita di antara manusia lainnya atau merendahkan diri kita serendah-rendahnya di antara manusia lainnya. Kita hanya boleh melakukan tawadhu, yaitu rendah, merasa rendah karena Allah, dan tidak pernah meninggikan diri kita di atas semua manusia karena Allah. Nah, jadi beda ya. Tawadhu itu sikapnya karena Allah. Kalau rendah diri itu sikapnya karena takut atau misalnya berharap akan suatu duniawi dari seseorang manusia. Nah, pengertian tawadhu sendiri, tawadhu artinya itu merendahkan hati atau juga bisa bermakna dia sepakat atas suatu perkara. Ya, kita bersepakat atas suatu perkara. Misalnya, kita merendahkan hati kita karena perintah Allah. Kita sepakat hal tersebut. Seperti firman Allah, wahfid janahaka lil mu'minin. Dan rendahkanlah hatimu, wahai Muhammad, terhadap kaum muslimin, kaum mukmin. Maksudnya kita memaafkannya. Kita selalu memberikan uzur kepada saudara kita. Kita tidak pernah menganggap aku lebih baik dari dia. Nah, seperti itu. Ana khairam minhu, ana khairam minha. Ana lebih baik dari dia. Ana lebih pintar dari dia. Ana lebih cantik dari dia. Tidak pernah menganggap hal seperti itu. Kita selalu melihat kebaikan dari saudara kita dan kita tidak mencari-cari keburukan di saudara kita. Nah, inilah yang akan membuat kita rendah hati. Kita selalu memandang kelebihan, keutamaan saudara kita daripada keburukannya. Misalnya kita mengetahui saudara kita kurang dalam hal pelajaran, tapi Masya Allah ternyata dia bagus dalam hal muamalah, yaitu pergaulan. Dia bersikap sopan, mempunyai sikap simpati yang sangat tinggi, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya, apa itu tawadhu secara syariat? Syariat mengatakan tawadhu adalah sikap rendah hati terhadap orang lain dengan tidak membanggakan diri kepadanya, baik berkaitan dengan nama, keturunan, harta, jabatan, dan sebagainya. Contohnya nih, misalnya nama.
dia dari anggota keluarga yang memiliki nama bagus, atau misalnya dia memiliki makna yang bagus namanya. Lalu dia membanggakan, namaku ini lebih bagus daripada namamu. Atau keturunan, maksudnya dia mengakui bahwasannya dia dari keturunan orang-orang yang solih, atau dari keturunan orang-orang yang kaya raya, atau dari keturunan orang-orang yang diakui. Aku kan keturunan ini gitu. Contoh nih, aku kan anak si ini, aku kan anak si fulan, bapakku lebih tinggi jabatannya daripada bapakmu. Seperti itu tidak boleh. Soalnya aku kan anak guru di sekolah ini, berarti kalian harus lebih menghargaiku dong. Tapi tidak boleh. Atau harta, jabatan dan sebagainya. Misalnya, aku lebih kaya dari dia, baju-bajuku lebih bagus daripada baju-bajunya. Apa itu baju yang dipakai dia? Itu tidak boleh sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya, dan apa lawan dari sifat tawadu? Sikap tawadu lawannya adalah sombong. Nah, sebagaimana yang kita tahu, sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, jadi tawadhu itu lawannya dari sombong. Berarti tawadhu itu menerima kebenaran. Menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Dan juga kebenaran yang datang dari para sahabat Rasulullah, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama sholih. Nah, begitu pula salah seorang tabi'in berkata, yaitu Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, tawadhu adalah tunduk dan patuh terhadap kebenaran serta mau menerimanya. Jadi, kalau ada seseorang yang menolak kebenaran yang telah datang kepadanya, hatinya merasa risih dengan nasihat, hatinya merasa, kamu nasihatin aku sedangkan kamu sendiri masih begitu. Nah, itu berarti masih ada sikap sombong di dalam hatinya. Ingat nak, perbedaan para salafus sholih dengan orang-orang yang datang terakhir yaitu kita, perbedaannya adalah sikap senang menerima nasihat. Beda. Para salafus sholih, mereka ketika diberi nasihat, mereka sangat senang. Bahkan walaupun nasihat itu sudah sering mereka dengarkan berkali-kali. Misalnya, wahai fulan, taatlah engkau kepada Allah. Wahai fulan, adillah engkau. Wahai fulan, lembutkanlah suaramu. Wahai fulan, janganlah engkau berkata-kata yang kasar. Walaupun itu sudah didengarkan ratusan kali, tapi mereka selalu senang mendengarkan nasihat. Kenapa? Nasihat adalah tanda engkau dicintai oleh saudaramu. Dan apabila seseorang hatinya merasa resah, merasa berat, merasa risih dengan nasihat yang datang dari saudaranya, apalagi dari Allah dan Rasul-Nya, maka ingatlah bahwasannya telah ada sombong di dalam hatinya. Ingat, sombong itu adalah sikapnya jin, sikapnya iblis. Dan di mana tempat mereka? Di neraka. Ingatlah nak, setitik kesombongan itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah. Ingat ya? Jadi mulai dari sekarang, paksalah hati kita untuk menerima nasihat, paksalah hati kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena tidak ada istirahat di dunia ini, tidak ada. Istirahat itu hanyalah di surga kelak. Paksalah hati kita, paksalah badan kita untuk dalam hal ketaatan. Yang kedua, yaitu bersikap rendah hati terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, maksudnya itu tidak meremehkan diri kita sendiri maupun meremehkan orang lain. Misalnya, apalah aku kan tidak bisa melakukan itu. Meremehkan diri sendiri, merasa diri sendiri itu lebih jelek. Dalam hal maksudnya bukan rendah hati, tapi rendah diri, pesimis. Nah, itu dia. Atau meremehkan orang lain. Nah, itu tidak boleh hal seperti ini. Ingat, tawadu lawannya sombong. Sombong itu ada dua perkara, yaitu batrul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berarti tawadu menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia. Nah, jadi sebagaimana Fudail bin Iyad berkata, tawadu adalah tunduk dan patuh terhadap tawadu adalah kamu menganggap dirimu tidak lebih baik dari orang lain. Siapa yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, berarti dia tidak memiliki sikap tawadu. Jadi ketika ada teman antuna yang kesusahan atau teman antuna nggak bisa mengerjakan pelajaran, masa gitu aja nggak bisa.
Tidak. Mungkin Antuna habis itu Antuna remehin dasar. Nah, itu aja nggak bisa. Bodoh banget sih. Nah, atau bagaimana itu tidak boleh. Kita ajari dulu teman kita. Tapi apabila teman kita emang ngeyel, ya sudah kita bersabarlah. Nah, jadi sikap tawadu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Sebagaimana di dalam beberapa anjuran-anjuran dari Allah, beberapa firman-firman maupun dari hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang kedudukan tawadhu. Yang pertama, itu dalam surat Al-Hijr ayat 88. Yaitu waqfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah engkau wahai Muhammad terhadap orang beriman. Nah, ini perintah kepada Nabi Muhammad, namun juga kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan hati kita. Wahfid janahaka, maksudnya sini rendahkan sayapmu. Janahun artinya sayap. Ya, dari sini diartikan oleh para ulama itu merendahkan hati, bukan diri ya, merendahkan hati kita. Kita selalu merasa bahwasannya tidak ada yang lebih. Kita tuh bukanlah orang yang lebih baik di antara saudara-saudara kita, tidak. Namun setiap orang memiliki kebaikan dan keutamaannya masing-masing. Dan kita juga tidak meremehkan saudara kita. Namun ingat satu hal, bahwanya setiap manusia memiliki keutamaan dan kebaikannya masing-masing. Jadi jangan pernah merasa diri lebih baik dan lebih utama daripada orang lain. Kita tidak tahu amalan apa, kita tidak tahu kebaikan apa yang dilakukan oleh saudara kita. Kita tidak tahu apa yang mengangkat derajatnya di sisi Allah. Ingatlah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kita tidak tahu takwa saudara kita tuh setinggi apa. Kenapa? Karena takwa itu berada di hati. Ingat, setitik kesombongan bisa menghilangkan ketakwaan. Nah, itu dia ya. Terus firman Allah SAW yang memberikan sifat kepada hamba-hambanya, yaitu ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Salah satu sifatnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba Allah yang maha pengasih adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan hinaan, maksudnya dihina oleh misalnya orang-orang yang misalnya seperti sekarang nih, Antuna berteman, tidak ingin ikut-ikutan, misalnya ikut-ikutan acara musik, ikut-ikutan misalnya mengidolakan YouTuber atau mengidolakan artis-artis, Antuna nggak mau ikut-ikutan, lalu akhirnya diremehin sama teman-teman. Dia orang keterbelakangan, dia nggak gaul. Tidak, dia tidak akan sakit hati. Yang mana dia malah tetap mengucapkan salam. Maksudnya dia tetap berbuat baik kepada mereka, tetap menyapa mereka dan tidak pernah memusuhi mereka dan tidak membalas permusuhan dengan permusuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang jahil. Ya, bisa jadi dia jahil karena tidak ada ilmu atau dia jahil karena nafsunya. Ya nak ya, jahil karena ilmu maksudnya dia tidak memiliki ilmu. Kedua, jahil karena nafsunya. Dia tahu ilmunya tapi dia lebih mengedepankan nafsunya dalam ikut-ikut terhadap apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Nah, yang berikutnya, sungguhnya Allah juga Rasulullah SAW juga bersabda bahwasannya Allah Ta'ala mewahyukan kepada beliau bahwasannya beliau diperintahkan untuk bersikap rendah hati dan juga tidak seperti ini. Bersikap rendah hatilah kalian agar tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya atas orang lain dan tidak pula kejahatan terhadapnya. Nah ini, ingat, sikap-sikap pembulian itu sering terjadi karena rasa sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Sehingga ketika dia melihat kebaikan dari orang lain, dia akan iri. Dia ingin merebut kebaikan tersebut sehingga dia akan membuli ujung-ujungnya. Jadi, ingat, kejahatan dimulai dari tiadanya sikap rendah hati, tiadanya kebaikan di dirinya. Namun
Pembulian itu sering terjadi karena rasa sombong, rasa iri, dengki. Dia tidak senang dengan kebaikan yang diterima oleh saudaranya. Atau dia merasa dirinya lebih baik daripada saudaranya. Nah ini na'udzubillahi min zalik. Atau misalnya nih, orang-orang pintar hanya berkumpul dengan orang-orang pintar saja. Dia tidak mau berteman dengan orang teman-temannya yang misalnya kesusahan dalam pelajaran. Aku malas berteman sama dia, kalau belajar sama dia aku terus yang ngajarin. Akhirnya nggak mau menjauhi teman-teman seperti ini. Dengan merasa aku lebih pintar. Ini tidak boleh. Terus juga berkata bahwasanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Dan apabila seorang hamba mempunyai sifat pemaaf, niscaya Allah akan membuat dirinya semakin mulia. Dan apabila seorang hamba bersikap tawadhu karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Sekarang Antuna lebih mementingkan derajat kita dipandang tinggi oleh Allah atau manusia? Oleh Allah. Ingat, berharap kepada manusia itu harapan yang tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah terpenuhi. Tidak akan pernah terpenuhi. Tidak akan pernah ada rasa puas di dalamnya. Karena manusia itu banyak maunya. Diberikan A minta B, diberikan B minta C. Nggak pernah habis. Sampai meninggal tuh nggak akan pernah habis. Jadi cukuplah kita melakukan segala sesuatu itu karena Allah. Seperti tawadhu karena Allah, ikhlas karena Allah. Dan juga berbuat baik kepada sesama manusia karena Allah. Nah, adapun sifat-sifat, mungkin di sini kita akan menyebutkan tentang beberapa contoh sifat tawadhu yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dari hadis-hadis berikut. Pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwasannya jika beliau melewati anak-anak kecil yang sedang bermain, Rasulullah SAW mengucapkan salam pada mereka. Jadi Rasulullah SAW tidak meremehkan, lewatin anak kecil yalah, anak kecil doang gitu. Apalagi melewati orang-orang yang sudah lebih besar. Jadi tiap kali melewati, baik itu orang dewasa, anak kecil, ucapkanlah salam. Malu bu, ngucapin salam anak kecil. Ya cukup sapa saja. Ya dek numpang lewat, atau dek. Atau misalnya assalamualaikum, atau lagi main ya, atau bagaimana. Disapa, walaupun dia lebih kecil dari kita atau yang lebih besar dari kita. Ingat, la yu'minu ahadukum hatta, tidaklah seorang beriman pada salah seorang kalian beriman sampai ia menghormati orang yang lebih besar dan menyayangi orang yang lebih kecil. Jadi sikap ini juga adalah salah satu sikap tanda keimanan. Yang kedua, salah satu lagi sikap beliau dalam tawadhu beliau, yaitu beliau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Beliau membantu keluarganya. Nah, beliau membantu keluarganya. Jadi Antuna kita di rumah tidak boleh merasakan misalnya mencuci, itu kan tugas Umi. Itu kan tugasnya abiku. Nah, itu kan tidak. Tapi bantulah pekerjaan rumah itu. Jangan pernah merasa aku kan lagi belajar, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita berleha-leha di rumah, kita lagi duduk-duduk santai, kita lihat umi kita kesusahan, kita tidak menolongnya, ingat, itu juga salah satu sifat durhaka dan juga kesombongan. Ingat, Rasulullah SAW saja mengerjakan pekerjaan rumahnya, membantu keluarganya. Beliau seorang kepala negara, seorang yang dihormati oleh semua orang muslimin. Bahkan kaum muslimin pun berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan yang ada pada beliau, tapi beliau tidak merasa sombong dengan hal tersebut. Nah, berikutnya yang ketiga, yaitu sebagaimana diceritakan di dalam hadis riwayat Muslim, ketika beliau SAW sedang berkhutbah di hadapan para sahabatnya, lalu datang seorang asing yang tidak dikenal menanyakan tentang Islam. Beliau menghentikan khutbahnya, turun lalu menghampiri orang yang bertanya tersebut, duduk dan menjelaskan semuanya. Dan ketika setelah selesai, beliau kembali lagi ke tempat khutbah dan melanjutkan khutbahnya. Nah,
Jadi beliau ketika itu menghormati orang-orang sekitarnya. Tidak merasa ini adalah salah satu sikap tawadhu ya. Salah satu contoh sikap tawadhunya Rasulullah SAW. Ya dengan cara beliau tuh walaupun orang asing yang bertanya kepada beliau, walaupun itu orang-orang yang misalnya bisa dikatakan pertanyaan itu kan tidak pernah ditanyakan gitu. Beliau tetap menjawabnya dan juga tetap memperlakukannya dengan baik. Begitu pula sikap beliau sallallahu alaihi wasallam itu dengan tidak menyia-nyiakan makanan apapun. Bahkan beliau pernah berkata bahwa walaupun beliau diundang untuk memakan betis kambing, maka beliau akan hadir. Maksudnya betis kambing, Tuna tahu kan kaki kambing yang kecil? Nah itu, walaupun diundang hanya untuk makan itu beliau akan datang. Jadi maksudnya beliau tidak pernah meremehkan undangan saudaranya. Walaupun undangan itu remeh, walaupun undangan itu bisa dikatakan sebelah mata. Ayo makan kurma, ikut makan. Diundang makan atau diberikan dimakan. Tidak meremehkan kurma doang, permen doang. Tidak. Namun juga tetap menghormatinya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 mensifati Rasulullah SAW, yaitu firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan pada diri Rasulullah SAW itu ada tuntunan suri tauladan yang baik bagimu, wahai kaum muslimin, dan barang siapa yang menginginkan Allah dan hari akhir, yaitu surganya dan kemudahan di padang mahsyarnya, maka ikutilah Rasulullah SAW. Nah cukup sekian untuk hari ini. Silahkan Antuna memperhatikan dengan baik dan kerjakanlah latihan yang ada di buku tulis. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.